para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, dukung kita supaya terjadi pembelajaran sepanjang hayat dengan cara klik subscribe. Jika Anda berpandangan tentang channel ini baik atau buruk atau bahkan berguna bagi Anda semua. Nah, kali ini apa yang akan kita bagikan? Kita akan berdiskusi dengan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Taufik SHMSI. Beliau adalah Ketua Umum PSHT dan tentu saja beliau adalah membawai banyak ratusan ribu warga PSHT saat ini. Nah, kita sapa dulu. Ini kita masuk pada episode 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Yanto. Semoga kita tetap sehat dan bersemangat. Amin. Dan bermanfaat. Bermanfaat, itu yang penting. Iya. Mas, kita kan sekarang PSHT sudah 1 abad. Apa kepada warga PSHT? Himbauannya apa ya, Mas? Gimana, Mas? Ya, dalam rangkaian 1 abad PSHT ini kita ingin menyegarkan kembali spirit perjuangan Eyang Harjo Utomo sebagai perintis Persaudaraan Setiahati Ternate, agar keberadaan kita ini selalu memberi manfaat baik bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Oke. Oleh karena itu, dalam rangkaian peringatan 1 abad ini, tema besarnya 1 abad bermanfaat. Itulah rangkaian peringatan kita selama 1 tahun ini. Ya. Lalu, yang ini, Mas, yang bisa dilakukan secara real oleh para warga kita, sejak dari yang sabuk bawah sampai yang warga kelas 3 misalnya saja. Gimana, Mas? Ya, di dalam proses pendidikan di warga PSHT ini kan ada pembaharuan yang dilakukan oleh Kang Mas Imam Kusupangat dengan cara memberikan tingkat ke tingkat dalam bentuk sabuk, mulai dari polos, jambon, hijau, putih, kemudian warga tingkat 1, warga tingkat 2, dan warga tingkat 3. Nah, tingkatan ini diberikan sebagai wujud dari sebagai saringan dari proses pendidikan pencak silat. Karena di dalam proses pendidikan pencak silat ini sebetulnya kita lakukan dengan penuh kesadaran bahwa manusia itu berkembang menurut kodrat dan iramanya masing-masing. Ya. Nah, agar kita ini bisa mewujudkan maksud dan tujuan PSHT, yaitu membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tujuan paling utamanya yaitu keberadaan kita ini bisa ikut memayu hayuning bawono. Artinya bisa ikut memberi manfaat bagi kehidupan kita. Nah, tingkatan itu ibaratnya sebagai saringan. Karena Mas Imam punya kredo baru dalam rangka pembaharuan itu, bagaimana menjadikan air sungai menjadi air minum yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, untuk menjadikan air sungai yang segala macam isinya itu disaringlah melalui proses tingkat ke tingkat tadi. Agar ujungnya air itu bisa menjadi air minum yang bermanfaat untuk tubuh kita. Dengan air yang bersih, kita minum air yang bersih, sehingga kita menjadi lebih sehat, dan dengan kesehatan kita bisa lebih bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat tadi. Nah, ini perubahan mendasar yang dilakukan oleh Kang Mas Imam Kusupangat dalam proses pendidikan
di persaudaraan Setiahati Trate ini. Ya, Mas, mohon maaf, Mas. Laptopnya dirundukkan sedikit supaya Oh, tidak terpotong, Mas. Oke. ya, Oke. ya, Oke, bagus lah. Nah, ini kan ada senam. Kemarin sudah bicara senam massal. ya, Kemudian senam berikutnya ada ya, jurus-jurus untuk menuju tahap-tahapan itu. Nah, ya, tahapan itu kan merupakan prerequisite ya. Itu, Mas. Jadi ya, ya. dari salah satu polos menjadi kelas berikutnya ini apa yang harus dilakukan oleh peserta supaya dia bisa menyiapkan diri bagi mereka yang sekarang masih sedang berada di kelas 2, kelas 1 naik 2 dan sebagainya. Gimana, Mas? Ya, ya, kita mulai dari polos. Hmm. Artinya polos itu sabuk hitam. Ya, Sabuk hitam itu jurusnya 1 sampai dengan 4. oke. Nah, ciri khas dari jurus 1 sampai 4 itu lurus ke depan. Oke. Nah, itu diharapkan eh, ini proses untuk membentuk karakter berani Mhm. dan menumbuhkan tekad yang kuat. Hmm. Karena itu harus dicirikan dengan jurus yang lurus tadi. Oke, jadi lurus dalam arti berhadapan. Misalnya tendang, tendang lurus. Nendang, nendang, lurus. Oke. Jadi jurusnya semua maju ke depan, lurus gitu. Hmm. Nah, itulah ciri untuk menumbuhkan keberanian dan tekad yang kuat. Jadi basic dari pelajaran di SH Trate ini yang terkait dengan proses pembentukan karakter. Ya, 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 ya. Saya Nah, sangat paham. Dan menurut riset di pendidikan karakter, Mas, bahwa harus ada habituasi itu untuk mendapatkan karakter. Harus diulang, ulang, ulang. ya, Lurus ke depan. Itu saya harap bahwa para pelatih itu juga di samping mengulang fisiknya, latihan fisiknya, juga muatan values-nya itu diberitahukan. Mengapa kita menendang lurus? Mengapa kita maju lurus? Mengapa kita menonjok lurus? Itu mestinya baiknya begitu, Mas. iya, ya. Justru kenapa kita di dalam proses latihan itu sebetulnya ada frame waktu ya, Oke, ya, waktu latihan. Idealnya minimal untuk polos itu setidaknya 6 bulan. 6 bulan, ya, ya. 6 bulan dan itu harus diulang-ulang terus dalam proses baik latihan di rumah maupun pada saat latihan di tempat latihan. Ya, Jadi kita mengharapkan di dalam proses latihan di tempat latihan itulah untuk ngecek, untuk penambahan, untuk koreksi gerak. Nah, kita harapkan para siswa itu ya sebetulnya latihan sendiri di rumah itu yang lebih banyak. ya, Proses habituasi tadi, iya, membiasakan diri untuk bergerak sesuai dengan jurus yang telah diterima. ya. Jadi Agar, 6 ya, 6 Mas tadi yang polos itu. iya, setidaknya 6 bulan yang itu Ya, 6 kurikulum yang bulan, sedang kita siapkan. 6 bulan 6 jurus ya. Oh, bukan, 4 Oh ya. sampai 4. Oh Nah, ya. 4 itu ada A, B, C, D. Nah, itu Oh. semuanya lurus itu. Ya, 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 ya. Dan kalau saja misalnya ada mereka yang cerdas dari sisi Hmm. fisik, ya, boleh nggak dia misalnya seperti sekolah kita ada akselerasi, atau mungkin nggak itu? Mungkin saja, Mas. Mungkin saja karena tadi setiap individu ini mempunyai kompetensi, mempunyai apa ya, keterampilan, mempunyai kodrat dan irama yang berbeda lah. Hmm. Tapi kan di dalam proses pendidikan ini tidak sekedar hafal, Ya, tidak sekedar hafal dan terampil. oke. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana ada proses internalisasi dalam kejiwaan Hmm. setiap individu untuk menghayati jurus, gerak jurus yang diberikan kepada para pelatihnya. Oke. Wah, luar biasa itu. Kalau ada yang memberi makna jurus-jurus itu saya kira lebih baik ya. Apa maknanya jurus A misalkan saja. Gitu. Gimana itu? Ada nggak, Mas? Ada sebetulnya, nah cuman ini diberikan sesuai dengan tingkatannya tadi. Oke. Misalnya
jurus 1 itu kan ada angkatan kaki. Angkatan kaki ini intinya melatih keseimbangan. Keseimbangan. Oh ya, ya. Keseimbangan. Nah, diharapkan kita ini dalam hidup bisa mengatur keseimbangan antara kepentingan SHT dengan kepentingan keluarga, antara berbagai hal lah dalam kehidupan. Ya. Terus yang kedua, cirinya ini ada colokan. Oke. Colokan ini ke arah mata. Mata, ya. Nah, ini kan filosofinya di dalam kehidupan ini kan kita harus mengedepankan pandangan orang dan pandangan kita terhadap orang lain supaya kita ini bisa saling memberi manfaat. Jadi ya tadi ngatur keseimbangan, ngatur pikiran dan wawasan kita dalam kehidupan dari pandangan yang kita lihat sebagai kasat mata ini apa yang baik untuk semuanya gitu. Iya. Oke. Terus ada dengkulan. Dengkulan ini kan arahnya ke kemaluan lah gitu. Itu sebetulnya sebagai simbol kehormatan. Bagaimana kita harus menjaga kehormatan kita di dalam kehidupan keseharian yang disimboliskan dari gerak jurus itu. Nah, itu 1 sampai 36 itu ada maknanya gitu. Oke. Wah, luar biasa itu sebenarnya, mengandung filosofi itu semua gerakan itu. Jadi jurus kita ini 1 sebagai piranti bela diri. Yang kedua sebagai pembentukan karakter tadi. Misalnya polos itu karakternya harus berani dan punya tekad yang kuat gitu. Nah, terus ada simbolisasi yang tadi barusan contoh yang kami sampaikan, angkatan kaki sebagai keseimbangan dan sebagainya gitu. Terus ada filosofinya dalam gerak itu. Dan yang kelima ini untuk ada yang kaitannya dengan unsur spiritual lah. Bagaimana menumbuhkan keyakinan diri kita tentang kita kesadaran sebagai manusia dan kesadaran kita sebagai makhluknya Allah itu. Oke. Wah, biasa. Jadi spiritual itulah yang harus kita kembangkan dalam proses pendidikan di PSHT ini. Ya, itulah paradigma barunya. Kalau dulu kan jurus-jurusnya untuk mengalahkan orang, mematikan orang. Sekarang kan values-nya itu yang harus dikedepankan, iya kan? Nah, begitulah para pemirsa, apa yang kita bicarakan dengan Ketua PSHT di saat ini, dan itulah makna jurus. Dan tentu saja itu merupakan nilai-nilai yang harus dipelajari oleh para warga PSHT. Terima kasih atas kepedulian dan kebersamaan dengan Suyanto Dekaidi. Sampai ketemu lagi.